Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Bilwalid dari SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Saat ini mampu mata pelajaran Teknik Otomotif di program keahlian Teknik Otomotif akan memberikan proses pembelajaran tentang pemeliharaan dan perbaikan sepeda motor, yakni dalam hal pembacaan alat ukur diantaranya. Adapun capaian pembelajaran yang ingin diharapkan pada kesempatan hari ini, peserta didik diharapkan mampu memahami alat ukur yang dipergunakan pada saat pemeliharaan maupun perbaikan sepeda motor itu sendiri. Kemudian sedangkan tujuannya, peserta didik dapat mengetahui alat ukur yang digunakan dalam quick service. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui cara menggunakan dan merawat alat ukur dengan benar. Dan yang ketiga, peserta mampu menggunakan avometer dengan benar diantaranya. Adapun pokok bahasan pada kesempatan yang berbahagia ini, identifikasi alat ukur yang pertama, kemudian yang kedua, penggunaan dan perawatan yang terdiri dari 4 alat ukur yang akan disampaikan pada para peserta didik diantaranya alat ukur jarak, alat ukur tekanan atau torsi, kemudian alat ukur putaran, dan yang terakhir alat ukur listrik. Pada kesempatan yang berbahagia ini hanya membahas tentang alat ukur jarak diantaranya. Sebagaimana yang kita ketahui, banyak sekali ada beberapa hal yang ditemukan di lapangan, terutama para peserta didik dalam membaca alat ukur, masih terbatas beberapa orang ada kesulitan dalam hal konversi satuan. Nah, adapun pengelompokan alat ukur jarak itu sendiri, yang pertama adalah alat ukur jarak, tekanan kompresi putaran yang tadi disampaikan. Ini yang pertama dibahas adalah alat ukur jarak. Alat ukur jarak adalah peralatan yang dipergunakan untuk mengukur jarak, baik berupa panjang, kemudian lebar, tinggi, ataupun kerenggangan. Alat ukur jarak terdiri dari yang sering ditemukan para peserta didik diantaranya adalah mistar baja, feeler gauge, mistar geser, dial indikator, mikrometer, dan silinder bor diantaranya. Kemudian alat ukur tekanan torsi sendiri itu diantaranya akan belajar tentang tire gauge atau alat untuk mengukur tekanan pada ban, tekanan udaranya, compression tester untuk mengukur kebocoran kompresi pada blok mesin, dan yang ketiga adalah kunci momen untuk mengencangkan beberapa baut yang sudah distandarkan oleh pabrikan. Sedangkan untuk alat ukur putaran diantaranya terkait dengan tachometer mekanis, dan yang berikutnya adalah tachometer elektronik. Kemudian adapun alat ukur listrik diantaranya akan dipelajari, yang pertama avometer, yang kedua adalah trimming light untuk mengukur ketepatan dari top ataupun ketepatan pengapian pada sebuah sepeda motor. Yang ketiga adalah baterai tester. Yang keempat adalah hidrometer untuk mengukur berat jenis air aki ataupun air baterai. Kemudian CDI tester diantaranya bagi kendaraan yang masih belum menggunakan sudah mulai ini agak jarang memang tidak digunakan, tapi mengenalkan kepada siswa saja sekilas. Kemudian alat ukur volume, ini berupa gelas ukur. Kemudian penggunaan dan perawatan alat ukur itu sendiri, yang pertama alat ukur jarak. Nah, alat ukur jarak ini diantaranya mistar baja, ini digunakan banyak hal. Yang pertama di dunia otomotif diantaranya adalah gerak bebas rantai roda, yang kedua gerak bebas dari kopling, dan yang ketiga adalah gerak bebas dari rem depan maupun yang belakang. Itu diantaranya penggunaan mistar baja yang digunakan di bidang otomotif. Kemudian yang kedua ada sebuah alat yang dinamakan dengan feeler gauge. Alat ini yang digunakan untuk mengukur celah pada beberapa part komponen yang ada di sepeda motor. Yang pertama digunakan juga untuk mengukur celah katup atau klep. Kemudian zaman dulu ada juga istilah platina, ini pun pengukuran pengapian loncatan bunga api diukur dengan feeler gauge ini.
Dan yang ketiga adalah celah elektroda busi. Ini pun digunakan alat ukur filler gauge ini. Kemudian cara penggunaannya sederhana. Yang pertama memilih tebal filler gauge yang akan dipergunakan. Yang berikutnya menyisipkan di antara celah benda yang akan diukur. Yang ketiga adalah pengukuran yang tepat adalah ditarik seret, didorong tidak bisa dan tidak menimbulkan goresan. Itu salah satu trik untuk menyetel celah katup ataupun klep ataupun valve di antaranya. Kemudian ada yang ketiga mistar geser. Nah, ini mungkin akan dibahas di pertemuan berikutnya. Untuk sementara dari saya seperti itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberikan warna baru di dunia pendidikan khususnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.